Ya, hari ini kita akan melihat memuridkan semua bangsa melalui apa? Membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, mungkin kita berpikir ini kan memuridkan semua bangsa, tetapi kok melalui baptisan ya? Memuridkan kan seharusnya melalui Bible study, pengajaran, tapi kok ini melalui baptisan ya? Nah, ini kita harus melihat perkara baptisan ini, hubungannya dengan memuridkan. Ya, jadi beban saya hari ini adalah untuk melihat realitas baptisan. Ya, bukan sekedar baptisan, tetapi ada kata realitas. Realitas baptisan. Semoga kita bisa melihat ya bagaimana baptisan yang sesungguhnya, yakni realitas baptisan. Ya. Saudara-saudari, Perjanjian Lama itu kan bayangan. Perjanjian Lama itu berada di alam fisik. Semuanya bersifat lahiriah. Dan kita tahu bahwa Perjanjian Baru itu adalah wujud yang sesungguhnya, bukan yang lahiriah, bukan alam fisik, tetapi alam rohani, bersifat hayati, roh dan hayat. Allah telah menghapus, Allah telah menghapus semua praktek-praktek lahiriah yang terdapat dalam Perjanjian Lama, karena Perjanjian Baru itu sifatnya rohani, batini, hayati. Tetapi saudara-saudari, walaupun Perjanjian Baru itu sesuatu yang rohani, ya alam yang bukan fisik, di dalam Alkitab masih ada sedikitnya 4 praktek yang kelihatannya tuh sepertinya luaran dan bersifat fisik, lahiriah. Ya, di dalam Perjanjian Baru ini sedikitnya masih ada 4 praktek yang bersifat seperti lahiriah gitu ya. Yaitu apa? Penudungan kepala misalnya ya. Penumpangan tangan, juga pemecahan roti, dan yang akan kita bicarakan hari ini adalah perkara baptisan. Ini hal-hal yang kelihatannya praktek luaran, lahiriah, fisik.
Karena itu seringkali orang-orang yang merasa bahwa perjanjian baru ini udah sepenuhnya rohani, alam rohani, tidak memandang penting baptisan, atau walaupun melakukannya tetapi tidak menganggap bahwa baptisan itu sesuatu yang amat sangat penting, yang memang adalah kehendak Allah, walaupun sepertinya lahiriah, ya, fisik, luaran. Nah, saya ada beban agar kita semua bisa memandang dengan tepat, ya, apa itu baptisan dan melihat realitas baptisan. Karena Alkitab Perjanjian Baru memang jelas-jelas memerintahkan, mewajibkan, mengharuskan baptisan air, ya, air yang jasmani itu. Ya, banyak sekali contohnya, ya. Saya tidak sebut satu-satu, hanya untuk bayangan aja. Mulai dari pembukaan Perjanjian Baru, saudara-saudari. Yohanes Pembaptis itu hidup di zaman Perjanjian Baru, saudara-saudari. Kalau Yohanes hidup di zaman Perjanjian Lama, mungkin dia tinggalnya di Bait Suci, bukan di padang gurun. Pakaiannya mungkin pakaian imam Yahudi, bukan pakaian bulu onta. Jadi Yohanes Pembaptis itu benar-benar berada di awal Perjanjian Baru, dan pembukaan Perjanjian Baru itu adalah baptisan Yohanes Pembaptis, yang jelas-jelas berada, kelihatannya seperti luaran, fisik. Begitu pula ketika Yesus dibaptis, dia berkata kepada Yohanes yang awalnya menolak. Yesus berkata kepada Yohanes, sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, kata Yesus kepada Yohanes. Artinya baptisan yang lahiriah itu adalah kehendak Allah. Demikian juga Yesus dan murid-muridnya juga membaptis orang-orang yang percaya. Masih banyak teladan Alkitab bahwa memang praktek yang kelihatannya lahiriah ini diharuskan. Ini adalah kehendak Allah di zaman Perjanjian Baru. Semoga kita hari ini bisa melihat pentingnya baptisan dan melakukannya dengan tepat. Nah, coba kita baca, ya, Matius 28:19 itu, ya. Karena itu pergilah, Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah, ya, ke dalam air tentunya. Baptislah mereka. Ya, teks aslinya tuh ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ke dalam nama. Ke dalam nama. Nama itu persona. Kalau tidak ada personanya, maka nama ini adalah nama yang kosong. Tetapi ini bukan nama yang kosong. Nama itu persona. Ada personanya. Jadi baptislah mereka ke dalam persona Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata nama di sini bentuk tunggal, ya. Jadi bukan 3 nama, bukan ke dalam nama Bapa, nama Anak,
nama Roh Kudus, bukan. Ini nama, ini kata tunggal ke dalam satu nama, tetapi satu nama ini adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi mereka dibaptis itu, saudara-saudari, dibaptis itu adalah ke dalam satu persona, yaitu Allah Tritunggal. Tetapi ketika dipraktekkan, orang-orang dibenamkannya ke dalam air. Nah, apa terang yang kita bisa lihat di sini? Perintahnya itu adalah membenamkan mereka atau memasukkan mereka. Karena kata baptis itu, baptiso itu artinya dibenamkan atau dimasukkan. Jadi perintahnya itu adalah memasukkan orang-orang ke dalam Allah Tritunggal. Itu perintahnya. Tetapi pelaksanaannya apa? Dibenamkannya ke dalam air. Terang apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, terang yang bisa kita lihat di sini berarti praktek yang lahiriah itu ternyata rohani gitu. Kita harus bisa memandang ini. Ketika orang-orang dibaptis dengan iman, yang terjadi itu adalah satu kesatuan. Realitasnya itu rohani, yaitu apa? Masuk ke dalam Allah Tritunggal. Itu bukan bersifat lahiriah, tetapi dilakukannya secara lahiriah, yaitu dimasukkan ke dalam air. Artinya, ketika orang itu dimasukkan ke dalam air, yang terjadi adalah peristiwa rohani. Kita harus bisa memandang baptisan itu seperti ini. Cuman sungguh sayang sekali, orang yang membaptis tuh seringkali nggak ada iman itu, nggak ada iman ini. Mereka hanya menganggapnya ya ini kiasan. Ya hanya upacara, termasuk di pemulihan Tuhan juga banyak seperti itu. Termasuk saya pun juga sering seperti itu. Dan saya pagi ini melihat begitu mustika. Oh, saya bertobat kepada Tuhan. Baptisan itu benar-benar adalah hal perjanjian baru, yang rohani, yang hayati, di alam ilahi. Bukan hanya sekedar bayangan seperti perjanjian lama. Kalau perjanjian lama ya betul, hanya bayangan, realitasnya nggak ada. Tetapi baptisan perjanjian baru itu bukan bayangan, itu realitas. Ketika orang dimasukkan ke dalam air, yang terjadi ya adalah orang itu masuk ke dalam Allah Tritunggal. Dan ini perlu dengan iman. Saudara-saudara yang membaptis harus ada iman. Semua saudara-saudari harus berdoa bagi baptisan di lokal masing-masing, agar pembaptisan di gereja-gereja lokal kita benar-benar merupakan suatu realitas baptisan yang benar-benar memasukkan orang ke dalam Allah Tritunggal. Setiap kali perintah untuk membaptis tercatat di dalam perjanjian baru. Setiap kali teladan membaptis tercatat di dalam perjanjian baru. Itu pasti dibenamkannya ke dalam air, pasti.
Tetapi yang terjadi sebetulnya ada satu hal yang terdiri dari dua aspek, yaitu yang lahiriah dan yang batiniah atau rohaniah. Keduanya satu. Tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa menyebutnya sebagai dua hal. Satu lahiriah, yang kedua batiniah, enggak. Keduanya satu. Hanya ada dua aspek. Inilah baptisan air, saudara-saudari. Bukan luaran, bukan jasmania, bukan hanya di alam fisik, tetapi benar-benar bumi dan surga. Ini adalah peristiwa bumi dan surga. Satu peristiwa yang terjadi di bumi dan di surga. Oh Tuhan Yesus. Ya. Baptisan air ini yang kelihatannya lahiriah ini, saudara-saudari, jikalau dilakukan dengan roh dan hayat, saudara-saudara yang membaptis itu benar-benar berdoa dan melatih roh, hasilnya itu benar-benar rohani, benar-benar roh dan hayat itu ada. Orang-orang yang dibaptis itu benar-benar akan keluar dari keadaan usang mereka dan masuk ke dalam keadaan yang baru. Ya, ini ada kaitannya dengan waktu membaptis, ya. Ada kaitannya dengan kapan kita harus membaptis orang. Kebanyakan baptisan itu menjadi dingin karena terlalu lama menunggu. Tidak langsung dibaptis gitu. Ya, tetapi kalau kita mempraktekkan teladan Alkitab, nanti kita bisa lihat di bagian akhir bahwa ketika orang percaya itu langsung dibaptis. Dan orang-orang yang membaptisnya itu siap. Rohnya membara, melatih roh. Hasilnya ada iman. Maka hal yang kelihatannya lahiriah ini dibenamkan ke dalam air fisik. Oh, ternyata itu adalah satu praktek rohani, benar-benar roh dan hayat di sana. Orang itu akan benar-benar keluar dari keadaan yang usang dan akan masuk ke dalam keadaan yang baru. Oh, Tuhan Yesus berkati gereja-gereja lokal ya Tuhan, dengan praktek baptisan yang semacam ini. Ya, saudara-saudari, Alkitab Perjanjian Baru itu memperlihatkan bahwa baptisan yang kelihatannya lahiriah ini ternyata adalah praktek rohani. Keduanya satu. Di dalam Yohanes 3 ayat 5 ya, dikatakan jika seseorang tidak dilahirkan ya dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata dilahirkan sini sudah tentu rohani. Nggak mungkin orang dilahirkan secara jasmani untuk kedua kalinya. Orang dia udah lahir kok, masa kembali lagi ke perut ibunya. Udah jelas-jelas dilahirkan ini adalah rohani, tetapi di sini dikatakan bukan hanya dari roh, tetapi dari air. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, artinya apa?
air yang jasmani. Dan air di sini memang mengacu kepada air baptisan, bukan air firman atau air hayat, bukan. Ini jelas-jelas mengacu kepada baptisan air. Ya. Tetapi ini adalah rohani. Dilahirkan. Dilahirkan di sini benar-benar rohani, saudara-saudari. Dan dilahirkan secara rohani ini dari air dan roh. Artinya apa? Sesuatu yang kelihatannya seperti jasmani di alam fisik ternyata itu peristiwa rohani. Ya. Dengan demikian dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah, dan kerajaan Allah ini benar-benar rohani. Ya, Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya, percaya ini rohani, di batin. Dan dibaptis ini jelas mengacu dimasukkan ke dalam air. Jadi yang rohani plus yang lahiriah itu menghasilkan keselamatan. Keselamatan ini benar-benar rohani. Siapa yang percaya di batin, rohani, dan dibaptis lahiriah, pasti diselamatkan. Ini lihat, ada dua hal di sini. Ada yang lahiriah dan ada realitas rohania. Banyak sekali ya saudara-saudari. Yang tadi kita doa bacakan juga jelas-jelas itu ya. Hendaklah kamu masing-masing dibaptis. Dibaptis ini adalah masuk ke dalam air. Tetapi tidak dikatakan masuk ke dalam air. Dibaptis itu ke dalam persona Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus. Nama itu persona. Ya, kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan pengampunan dosa. Ini adalah yang rohani, yang hayati. Dan kamu akan menerima karunia hayat, yaitu karunia Roh Kudus, rohani. Tapi perintahnya hendaklah kamu masing-masing dibaptis, dan dibaptis di sini pasti mengacu kepada air. Jadi poin saya adalah saudara-saudari, mulailah memandang baptisan air sedemikian. Memandang baptisan air dengan cara yang baru, dengan cara yang rohani. Jangan memandang baptisan air hanya secara jasmani. Oh Tuhan Yesus, baptisan air itu adalah benar-benar membawa orang masuk ke dalam apa? FKKP hari ini. Ke dalam kematian Kristus. Ke dalam Kristus sendiri. Ke dalam Allah Tritunggal. Oh, ke dalam tubuh Kristus. Bahkan masuk ke dalam kuburan rohani. Kita harus berdoa agar di gereja lokal kita ada baptisan yang semacam ini. Baptisan air yang benar-benar rohani. Baptisan air yang benar-benar realitas baptisan. Sehingga orang-orang yang dibaptis itu benar-benar keluar dari hayat usang. Benar-benar masuk ke dalam alam yang baru. Dan benar-benar ditunaskan di dalam satu organisme yang baru. Kita harus berdoa agar gereja lokal kita sedemikian membaptis orang. Dan kalau demikian, pasti akan ada pertambahan, pasti akan ada buah-buah tetap. Seharusnya ketika ada yang mau dibaptis, gereja harus sungguh-sungguh berdoa agar gereja memiliki iman yang diwakilkan oleh orang-orang yang membaptis. Sehingga realitas baptisan itulah yang terjadi. Bukan hanya upacara yang mati. Karena tidak ada iman ketika baptisan itu dilaksanakan.
Oh, saudara-saudari, jika dilakukan dengan tepat, baptisan itu adalah benar-benar peristiwa surgawi dan rohani di alam hayat batini, saudara-saudari, yang melaluinya semua berkat-berkat perjanjian baru yang rohani dan kekal. Berkat-berkat hayat itu diterima oleh orang-orang yang dibaptis. Semoga kita bisa berdoa untuk perkara ini, khususnya bagi gereja lokal di mana kita berada. Karena memang kita sendiri juga di tengah-tengah gereja-gereja lokal di dalam pemulihan Tuhan seringkali merosot. Itu hanya dipandang, baptisan air hanya dipandang sebagai satu formalitas luaran. Tetapi tidak ada iman bahwa perkara-perkara yang bersifat rohani, roh dan hayat itu benar-benar ada di sana. Gak ada bedanya dong kalau gitu dengan kekristenan yang memandang baptisan itu kan hanya sebagai kewajiban agama. Kalau kamu mau masuk agama Kristen atau mau menjadi orang Kristen secara resmi, maka harus masuk ke air. Ada juga yang lebih parah. Kalau kamu mau jadi anggota denominasiku, harus dibaptis di dalam kolam air denominasiku. Tidak berlaku itu kolam air yang di luar denominasiku. Wah, itu parah sekali itu. Ya. Tuhan Yesus, semoga gereja-gereja lokal di dalam pemulihan Tuhan benar-benar memiliki realitas baptisan. Nah, sekarang saudara-saudari, kita akan melihat pentingnya kapan seseorang itu perlu dibaptis agar orang itu benar-benar dibawa keluar dari keusangan dan masuk, ditunaskan di dalam satu organisme yang baru, tubuh Kristus. Ya, saudara kita mengatakan di salah satu bukunya bahwa begitu seseorang percaya Tuhan seharusnya langsung dibaptis, tidak perlu menunggu. Ya, setelah dia digerakkan oleh Roh Kudus, dia baru saja percaya Tuhan dengan iman yang segar, langsung baptis supaya Roh Kudus itu bisa lebih kuat dan lebih tuntas bekerja di dalamnya secara tuntas. Kalau setelah percaya tidak langsung dibaptis, harus menunggu dulu, mungkin nanti dia bisa dingin lagi ya. Sehingga orang yang membaptis pun terpengaruh karena dingin orangnya gitu. Sehingga orang yang membaptisnya juga bertanya-tanya, ini benar nggak benar, nggak ada iman gitu. Tetapi kalau orang yang dibaptis itu begitu bergejolak di dalam rohnya, membara, wah, itu yang membaptisnya pun juga akan dibawa masuk ke dalam alam rohani. Sehingga Roh Kudus bekerja di dalam diri orang yang dibaptis itu secara menyeluruh, tuntas. Kalau saudara kita tuh mengibaratkan kalau orang yang membikin pedang ya, besinya udah dibakar, ditempa masih merah, masukin langsung ke air itu. Hasilnya tajam itu ya. Ya, memang ada satu kendala-kendala tertentu yang membuat tidak bisa langsung saat itu juga. Tetapi yang penting kita menyadari bahwa perlu segera ya. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 8 ayat 12, orang Samaria itu langsung dibaptis. Pejabat istana itu
Filipus memberitakan tentang baptisan tentunya. Begitu lihat air langsung dibaptis. Kepala penjara itu ketika terjadi satu mujizat, tubuh Paulus dan Silas itu masih banyak luka kena cambuk itu. Masih belum kering lukanya. Tetapi dia langsung membaptis kepala penjara itu. Nggak nunggu dulu sembuh, perih kan itu kalau kena air. Tetapi ini teladan Alkitab. Paulus juga didesak oleh Ananias. Langsung membaptis. Ya. Nah, tempat membaptis di mana? Ya, mungkin ada yang berpendapat kalau belum ada pemecahan roti di satu lokal, lebih baik dibaptis di lokal yang sudah ada pemecahan rotinya. Tetapi ketika Filipus memberitakan kepada pejabat istana Ethiopia, di sana nggak ada gereja lokal itu. Ya langsung aja baptis, ya. Kadang-kadang memang ada banyak prosedur-prosedur yang sifatnya itu terpengaruh oleh tradisi. Ya, kita harus melihat baptisan ini secara demikian. Dimanapun orang itu percaya, boleh dibaptis di sana. Ya. Nah, kemudian, saudara-saudari, siapa yang bisa membaptis? Ya, asalkan seseorang itu berhak untuk memberitakan Injil, dia pun berhak membaptis, ya. Yesus sendiri tidak membaptis, yang membaptis itu murid-muridnya. Padahal menurut konsepsi murid-muridnya saat itu harusnya Yesus yang membaptis kan. Tapi tidak. Di dalam Yohanes 4 ayat 2, Yesus sendiri tidak membaptis katanya, melainkan murid-muridnya. Ada banyak orang-orang ya Kristen termasuk di Pemulihan Tuhan menganggap membaptis orang tuh keren gitu ya. Sehingga gak boleh sembarangan orang, itu sakral gitu ya. Nggak normal itu menyimpang dari ajaran Alkitab, konsepsi semacam itu. Menyimpang dari maksud Tuhan. Tidak ada pejabat resmi ya untuk membaptis. Siapapun yang memberitakan Injil, dia berhak membaptis. Ya, tetapi walaupun dia memberitakan Injil, jangan merasa berhak membaptis gitu. Paulus kurang gimana dia memberitakan Injil. Tetapi di dalam 1 Korintus 1 ayat 14 sampai 17 dia berkata, aku bersyukur. Tidak ada seorang pun yang di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius katanya. Jadi Paulus itu sedikit membaptis orang, walaupun dia hebat pemberitaan Injilnya. Jadi orang-orang yang memberitakan Injil memang berhak membaptis, tetapi jangan merasa paling berhak gitu ya. Seharusnya sikapnya seperti Paulus lah, ketika di satu lokal masih banyak saudara-saudara lain, sudah kasih saja saudara-saudara lain. Karena ini semua adalah pembelajaran bahwa siapapun orang percaya itu berhak membaptis. Banyak sekali teladan-teladan Alkitab ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 2 tadi kan tidak dikatakan rasul-rasul yang membaptis, tetapi murid-murid. Siapa murid-murid? Murid-murid itu orang yang percaya. Gitu. Orang-orang yang percaya. Ya, hanya orang percaya, bukan rasul, bukan nabi, gitu ya. Murid-murid. Jadi semoga gereja lokal di dalam tempat tinggal kita menjadi normal ya dalam perkara ini. Kita semua harus berdoa. Tetapi ingat, semua yang disampaikan di sini adalah
hanya untuk didoakan ya, jangan dipakai untuk mengkritik, menyalahkan. Jangan. Oh Tuhan Yesus, ini hanya untuk saudara-saudari berdoa dalam mitra-mitra doa, khususnya ketika ada pembaptisan, doa ya. Nah kemudian ada satu teladan lagi saudara-saudari, yaitu ada yang namanya pengkoreksian baptisan. Ya, itu di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 3-5, di sana ada pengkoreksian baptisan. Ya, Markus pasal 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis. Bukan siapa yang dibaptis dan percaya. Jangan terbalik ya. Siapa yang percaya dan dibaptis. Artinya percaya harus terjadi lebih dulu. Dibaptis terjadi setelah percaya. Jadi bukan masalah dibaptis itu percik atau selam. Nggak usah diperdebatkan soal ini. Tetapi yang paling penting itu adalah percaya dulu baru dibaptis. Ada banyak orang-orang dibaptis ketika masih bayi, belum bisa percaya. Dan menurut teladan Alkitab, di dalam Alkitab tuh ada yang namanya pengkoreksian baptisan. Dan di dalam kitab Ibrani pun juga bangsa Israel itu 2 kali dibaptis. Di Laut Merah dan di Sungai Yordan. Jadi boleh ya, boleh saudara-saudari yang merasa bahwa baptisan yang pernah aku lakukan itu hanya formalitas. Termasuk saudara-saudari yang telah percaya, kemudian dibaptis, tetapi merasakan baptisannya itu dulu dia lakukan hanya sebagai agamawi, tradisi. Tidak ada salahnya ya untuk kembali menyeberangi Sungai Yordan ketika dia sudah melewati Laut Merah. Ini penting karena ini adalah ada kaitannya dengan jadikanlah segala bangsa muridku melalui membaptis. Judulnya kan itu minggu ini, memuridkan semua bangsa melalui membaptis. Betapa pentingnya posisi baptisan di dalam perkara memuridkan. Ya, karena itu saudara-saudari, kita harus juga men-sharingkan berita-berita semacam ini. Filipus tidak hanya memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Filipus juga memberitakan tentang baptisan. Kalau tidak demikian, tidak mungkin pejabat istana itu menghentikan keretanya ketika melihat air. Dia tahu dari mana? Pasti dari Filipus. Pasti Filipus memberitakan juga tentang baptisan selain tentang Yesus Kristus. Setelah selesai membaptis, baru itu dianggap selesai oleh Roh Kudus. Sebelum dibaptis, Filipus belum dibawa lari oleh Roh Kudus. Jadi belum selesai. Setelah dibaptis baru Roh Kudus menganggapnya itu selesai. Maka dibawalah Filipus, tidak lagi ada di sana secara ajaib. Jadi percaya dan dibaptis itu sebetulnya adalah satu hal. Yang lahiriah dan yang rohani itu sebetulnya rohani. Sasarannya memang bukan air, tetapi yang rohani. Yang lahiriah itu bukan sasarannya, tetapi penting. Baptislah mereka ke dalam Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Itu sasarannya, tetapi dilaksanakan melalui membenamkan orang ke dalam air. Keduanya sangat penting, walaupun sasarannya adalah yang rohani.
Nah, mungkin ada orang yang berkata, ya kan orang percaya, telah Alkitab berkata mereka langsung menerima, langsung dimeteraikan oleh Roh Kudus ketika percaya. Beberapa ayat mengatakan ketika percaya langsung terima Roh Kudus, terima hayat. Bukan oleh baptisan. Ya, itu benar. Ya, tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 47 48 itu keluarga Cornelius sudah menerima Roh Kudus itu. Ya, tetapi setelah itu mereka dibaptis. Gitu. Petrus tidak berkata, udahlah, udah yang penting udah terima hayat, sudah. Enggak. Harus dibaptis. Dan ingat, dibaptis itu bukan untuk menerima hayat, karena biasanya orang tuh sudah menerima hayat duluan, baru dibaptis. Dibaptis itu bukan untuk menerima hayat. Saudara-saudari, dibaptis itu untuk dibawa keluar dari hayat usang, dan dibawa masuk ke dalam satu alam yang baru, ke dalam satu organisme, ditunaskan di sana. Jadi pindah tempat gitu. Ya. Sudah menerima hayat tapi masih harus dipindahkan, dimasukkan ke dalam kematian Tuhan, ke dalam Tuhan sendiri, ke dalam Allah Tritunggal, ke dalam tubuh Kristus, dan ke dalam kuburan ciptaan lama. Oh, saudara-saudari, semoga berita ini menimbulkan kesan yang dalam. Kita bisa melihat realitas baptisan di dalam baptisan air, ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari sekarang saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus, silahkan saudara-saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus, mari bagikan kenikmatan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, ya, pagi ini sungguh saya lebih jelas lagi gitu ya, tentang baptisan itu, bahwa bukan hanya suatu baptisan yang secara nyata di luar ya, secara jasmani, tetapi arti yang lebih dalam lagi ya, bahwa kita dibaptis itu mempunyai arti bahwa kita dikeluarkan, dipindahkan dari kehidupan yang usang gitu ya, ditekankan lagi, dan kita masuk ke dalam Allah Tritunggal. Memang udah tahu, tapi di sini ini lebih jelas dan ditekankan benar-benar bahwa jika memang ada hayat Kristus, hayat yang baru, tentu itu akan realisasinya akan dinyatakan melalui yang kelihatan. Jadi saya lebih jelas lagi, dan juga tidak bisa gitu ya ngomong yang lebih banyak, tapi saya bersyukur pengertian yang lebih jelas tentang baptisan ini. Ya, terima kasih saudara. Amin. Makasih. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan saudara-saudari yang lain. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Mari. Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari. Amin. 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 Puji Tuhan ya, pagi ini juga
semakin jelas ya mengenai baptisan ya. Kalau dulu saya di kekristenan ya, betul ya, kalau harus percaya dulu, tetapi juga masih menunggu waktu ya. Ini tadi yang saudara sampaikan ya, bahwa perlu setelah percaya perlu langsung dibaptis ya. Hari ini semakin jelas mengenai baptisan itu ya, juga perkara dibaptis yang seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu ya air diselam ya. Tetapi bukan yang saya nikmati ini tadi mengakhiri hayat alamiah yang lama, yang usang itu, yaitu bersatu dengan Kristus ya tentunya. Nah ini seperti tadi bagaimana Rasul Paulus dia membaptis yang ada di penjara itu, dia dengan orang itu percaya juga langsung dibaptis ya, meskipun dia ada luka-luka ya, tetapi dia betul-betul firman itu ya ada di dalam ya. Nah inilah yang saya nikmati pagi ini ya, tidak hanya secara luaran tetapi rohani itu. Amin, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, silahkan saudara-saudari. Amin. Amin. Mari. Tuhan Yesus. Amin. Mari, silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan, Ya. saudari. Amin. Ya, puji Tuhan, saudari ya. Ini hari kita melihat perkara pentingnya baptisan itu untuk pemuritan ya. Nyata memang harus untuk pemuritan itu perlu ya, ada di pembaptisan. Jadi orang dibaptis itu bukan seperti acara ya, sebuah acara peresmian seperti itu, tapi makna rohaninya adalah untuk mengubur ya manusia lama, kemudian menunaskan manusia baru, yaitu hayat Allah sendiri yang sebagai benih di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ini bukan hanya suatu lambang, kayaknya ada 4 ya tadi dibicarakan saudara, 4 lambang-lambang yang hari ini masih dipakai ya, masih terus diterapkan ya. Ini kayaknya enggak ya, karena ini merupakan suatu kesaksian rohani, bukan hanya kesaksian secara lahiriah, tapi makna rohaninya ini sangat besar ya. Ini bukan hanya kesaksian terhadap manusia yang ada di depan kita, perkara baptisan, perkara penudangan kepala, perkara pemecahan roti, penumangan tangan itu sepertinya harus tetap dilakukan oleh gereja, karena maknanya menyangkut administrasi Allah ya, ekonomi Allah ya. Ini harus ditegaskan ya, perkara keempat hal tadi harus ditegaskan sebenarnya seperti itu ya, bagi kesaksian seluruh alam semesta, baik manusia maupun Allah maupun setan ya, musuh Allah ya, itu harus dipersaksikan. Makna rohaninya adalah kita ini milik Allah ya, orang-orang yang ada di dalam pemerintahan administrasi Allah yang terus menerapkan ya, semua ketentuan Allah bagi kita yang melalui lambang-lambang itu. Jadi memang saya melihat bahwa 4 perkara yang disebutkan tadi memang harus dilakukan secara sepertinya harafiah ya, tetapi ini karena mengandung unsur makna rohani yang sangat dalam dan sangat besar bagi pemerintahan Allah. Jadi perkara baptisan ini yang menenggelamkan manusia lama, menguburkan manusia lama, melunaskan manusia baru, yaitu diri Allah sendiri yang dibarukan dalam kita ini adalah untuk supaya kita bisa dimuridkan. Tanpa kita ditunaskan di dalam hayat ilahi, kita tidak bisa memasuki makna semua makna rohani ya, khususnya bagi penggembalaan orang yang percaya ya. Orang yang percaya perlu digembalakan, dimuridkan, semuanya juga bagi pemerintahan Allah ya. Kalau kita tidak dilahirkan kembali melalui baptisan ya, kita tidak mungkin memiliki penggembalaan yang tepat di dalam batin, karena gembala kita, raja kita ya,
itu ada di dalam roh ya, di dalam batin. Jadi perlunya dibaptis ini adalah supaya kita berbagian di dalam pekerjaan Allah secara batini ya, bagi pekerjaan universalnya, yaitu pembangunan tubuh. Pembangunan tubuh Tuhan hari ini kita tahu bahwa ada di dalam roh yang dilahirkan kembali, yang dinyatakan melalui baptisan kita melalui air ya saudari ya. Dan ini semuanya sungguh sangat bermakna bagi kita. Untuk itu kita tidak boleh ya mengesampingkan perkara baptisan yang secara harafiah harus kita lakukan dengan makna rohani yang sudah kita ketahui dengan benar. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Masih ada waktu, saudara-saudari, silahkan. Amin. Mari manfaatkan sisa waktu. Amin. Oh Tuhan Yesus. Mari, satu orang lagi, silahkan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Masih ada? Silahkan manfaatkan sisa waktunya. Oh Tuhan Yesus. Amin. Silahkan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Ya, semoga pagi ini kita memiliki cara pandang yang baru ya mengenai baptisan air. Suatu praktek yang benar-benar perjanjian baru. Tuhan Yesus. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih buat terang-Mu Tuhan. Amin. Biarlah kami menjadi pelaksana ekonomi perjanjian baru. Amin. Ya benar. Oh Tuhan Yesus memuridkan segala bangsa menjadi murid-murid-Mu. Amin. Dan pagi ini kami melihat hubungannya dengan baptisan ya Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah baptisan air di gereja-gereja lokal dalam pemulihan Tuhan memiliki realitas baptisan, membawa orang-orang keluar dari hayat usang, Amin. masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam tubuh Kristus, ke dalam gereja yang real, Yesus. Amin. agar bisa dimuridkan ya Tuhan. Ya. Ya Tuhan. Oh, kami mau berbagian dalam perkara ini, memuridkan segala bangsa bagi ekonomi Allah. Amin. Haleluya, saudara-saudari, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih saudara.
Berkati Amin. Haleluya. saudara-saudari. Amin.